Jadi di sini ada 4 kuadran, yaitu kuadran pertama dari 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk kuadran kedua dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga letaknya dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran keempat dari 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi semua sudut yang ada pada kuadran pertama, misalkan sudut 45 derajat ada di kuadran pertama, karena kuadran pertama letak sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Kalau misalkan ditanya terletak di kuadran manakah sudut 100 derajat, berarti kalau 100 derajat di sini 90, berarti 100 derajat ada di kuadran kedua. Kalau sudut 300 derajat kuadran ketiga tidak mungkin, karena kuadran ketiga letaknya 180 sampai 270. Jadi sudut 300 derajat pasti dia ada di kuadran keempat. Nah, saat ini kita akan pelajari tanda fungsi trigonometri di setiap kuadran. Kita sudah tahu bersama bahwa untuk fungsi trigonometri, perhatikan dulu untuk ketiga fungsi trigonometri: sinus, kosinus, dan tangen. Misalkan ditanyakan bertanda apakah sinus 120 derajat. Jadi kita akan melihat tanda apakah sinus 120 derajat. Apakah dia bertanda positif atau bertanda negatif. Nah, caranya di sini Ibu akan ajarkan bagaimana untuk setiap kuadrannya yang fungsi trigonometri ini bertanda apa. Jadi di kuadran pertama, untuk sinus, kosinus, dan tangen nilainya adalah positif. Jadi baik sinus bertanda positif, kosinus positif, tangen positif. Jadi nanti kalau sudutnya 45 derajat, itu kan di kuadran pertama. Jadi kalau ditanya, bertanda apakah sinus 45 derajat? Berarti dia bertanda positif. Karena pada kuadran pertama untuk sinus, tandanya positif. Untuk kuadran kedua, sinus bertanda positif, sedangkan kosinus dan tangen bertanda negatif. Jadi untuk pertanyaan sinus 120 derajat bertanda apa, kita bisa tahu karena 120 derajat dia ada di kuadran kedua. Sekarang kita lihat, sinusnya bertanda apa di kuadran kedua? Bertanda positif. Jadi sinus 120 derajat bertanda positif. Berarti kalau ditanya, kosinus 120 derajat bertanda? Ya, bertanda negatif. Karena pada kuadran kedua, kosinusnya bernilai negatif. Begitu juga caranya untuk kuadran ketiga dan keempat, tapi untuk nilainya berbeda, yaitu pada kuadran ketiga nilai sinusnya bernilai negatif, kosinusnya bernilai negatif, dan tangen bernilai positif. Untuk kuadran keempat, sinusnya bernilai negatif, kosinus bernilai positif, dan tangen bernilai negatif. Nah, jadi kalau ditanyakan nanti, bertanda apakah sinus 300 derajat? Nah, pertama kita lihat dulu 300 derajat ada di kuadran mana? Oh, ada di kuadran keempat. Karena 300 derajat itu letaknya ada di antara 270 sampai 360 derajat. Sekarang kita tinggal melihat pada kuadran keempat, nilai sinusnya bernilai negatif. Jadi sinus 300 derajat bernilai negatif. Nah, saat ini Ibu akan berikan trik menghafal untuk setiap kuadran ini. Untuk fungsi trigonometrinya, caranya seperti ini. Instruksinya adalah hafal, perhatikan semua yang positif-positif. Jadi pada kuadran pertama, semua artinya baik sinus, kosinus, tangen, dia bernilai positif. Jadi kalau di sini Ibu buatkan, di sini kuadran pertama dari 0 sampai 90, kuadran kedua 90 sampai 180 derajat, kuadran ketiga 180 sampai 270 derajat, dan kuadran keempat 270 sampai 360 derajat. Jadi hafal semua yang positif. Jadi pada kuadran pertama semua positif. Pada kuadran kedua hanya sinus yang positif. Jadi semua di sini hanya sinus. Ibu pakai semua cin berarti yang positif. Cin. Kalau pada kuadran ketiga
cuma tangan yang positif, jadi ta positif. Dan pada kuadran keempat cuma kosinus yang positif, jadi kosinus ibu berikan nama ku. Jadi cin sinus, ta tangan, ku kosinus. Jadi kita gampang menghafalnya, dihafal mulai dari kuadran pertama. Semua cintaku. Oke? Semua cintaku. Oh no. Ya, itu triknya untuk mudah mengingat rumus dari tanda fungsi trigonometri di setiap kuadran. Jadi sekali lagi, semua cintaku. Artinya di sini semua baik sinus kosinus tangan dia bertanda positif. Kalau kuadran kedua, cin hanya sinus yang bernilai positif. Jadi untuk kosinus dan tangan bernilai negatif. Kuadran ketiga, ta berarti tangan yang bernilai positif. Dan terakhir, ku pada kuadran keempat, ku berarti kosinus. Hanya kosinus yang bernilai positif. Nanti kalau kita akan gabungkan semuanya untuk keenam fungsi trigonometri, sinus, kosinus, tangan, sekan, kosekan, dan kotangan. Jadi pada kuadran pertama, semua berarti baik sinus, kosinus, tangan, sekan, kosekan, kotangan, semuanya bernilai positif. Untuk kuadran kedua, sinus dan kosekan yang positif. Jadi kuadran kedua tinggal tambahkan dengan kosekan yang positif. Selain itu nilainya negatif. Pada kuadran ketiga, tangan dengan kotangan. Jadi lebih gampang ya. Kotangan, nilai positif. Dan kuadran keempat, kosinus dan sekan yang bernilai positif. Oke, sampai di sini.